Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mencoba untuk refactoring dari beberapa kode kita supaya lebih mudah terbaca dan gampang di maintainnya, itu diubah-ubahnya. Oke, pertama tentu saja mari kita buka SAM dan nyalakan Apache-nya. Oke, karena saya hanya menggunakan satu SAM, maka saya akan cari dari sini. Untuk yang kalian lebih dari satu SAM, maka kalian bisa buka dari foldernya secara langsung. Oke, nyalakan Apache-nya. Kemudian kita tutup. Kita cari Chrome, buka Chrome. Nah, saya akan menggunakan tab samaran. Kemudian di tab samaran kita bisa cek dengan mengetikkan localhost / oh ya, kita sudah memakai PHP MVC di virtual host kemarin, kita phpmvc.com. Oke, lanjutkan ke situs. Oke, contact, about, tuh semuanya normal. Oke, kemudian kita buka Visual Studio Code kita. Nah, kemarin kita sudah membuat tentang virtual host dan beberapa refactory itu. Nah, oke, sadar atau tidak, sebenarnya kita sedang mengulangi kode yang sama. Coba kita lihat di sini. Nah, sini yang dalam tanda kurung ini sampai ke views ini, view slash dari dir nih, underscore dir sampai views slash itu. Sebenarnya kita sama saja sebenarnya. Bagaimana kalau kita wrap gitu, kita kurung di dalam fungsi untuk memanggilnya gitu. Kita bikin sebuah fungsi yang namanya views yang menerima argumen berupa path. Nah, di sini itu path ini akan menjadi namanya misalnya index atau contact atau apa gitu. Nah, kita kembalikan ini yang sama. Nah, yang sama ini yang kita ulang. Oke, kita paste. Nah, kemudian di sini karena kita punya path, kita tambahkan saja path-nya gitu, titik view titik php, karena memang sama tuh, ada kemungkinan index.view.php, contact.view.php, upload.view.php, info.view.php. Oke, kemudian kita coba saja ya. Di sini kita echo views path-nya misalnya index gitu. Apa yang akan terjadi kalau misalnya kita echo ke layar, kita tampilkan ke layar tampilan ini, refresh. Nah, kita lihat di sini foldernya sama ya, masih menuju kepada views / index.view.php. Nah, kita bisa gunakan nih, artinya kita bisa gunakan fungsi ini untuk menggantikan underscore dir itu yang sampai views / itu. Jadi sekarang kita tidak perlu lagi ini nih, jadi kita hapus saja. Nah, kemudian kita ganti menjadi fungsi views, kemudian kita isi dengan index karena kita mau memanggil index. Di sini kita mau memanggil kontak, maka kita cukup tuliskan views contact. Oke, contact. Nah, di sini juga sama, memanggil about, maka kita cukup tuliskan views about. Nah, info bagaimana? Info juga sama, views info. Nah, begitu. Apakah hasilnya sama? Kita coba lihat di Chrome ya. Oke, kita refresh. Nah, about, home, about, dan contact semuanya masih berjalan karena memang sama tujuannya. Kemudian kita lihat nih, di sini ada else yang akan mengirimkan kode HTTP response code 404 jika tidak ketemu dan menampilkan not found gitu, 404 not found. Bagaimana kalau kita sederhanakan menjadi sebuah fungsi yang namanya abort, dan di sini ada kodenya 404 gitu. Jadi kita bisa sesuaikan mau 404, 403, 402, 401 atau 400 gitu. Nah, untuk pertama
untuk pertama kali kita hanya akan mengimplementasikan menjadi 404 ya. Kita buat fungsi yang namanya fungsi abort. Abort artinya menggugurkan atau menggagalkan gitu. Oke. Di sini kita buat fungsinya paste saja yang tadi kita bikin. Kemudian jangan lupa di sini exit. Karena kita tidak mau kode yang selanjutnya akan dieksekusi oleh program, karena abort ini harusnya sudah selesai gitu. Dan kita hapus dulu karena sudah ada implementasi 404. Oke. Selanjutnya kita nih sadar nih, sebenarnya kita sudah membuat dua fungsi. Pertama fungsi views, kedua fungsi abort. Bagaimana kalau misalnya kita buat sebuah folder baru yang namanya helper. Nah, di sini tuh isinya semua file-file yang membantu kita dalam kodian kita. Nah, untuk fungsi kita buat sebuah file yang namanya functions.php. Jadi semua fungsi yang akan kita butuhkan dimanapun gitu, akan kita akses dimanapun, kita bisa pindahkan ke dalam file ini gitu. Pertama kita pindahkan views, fungsi views, kemudian kita pindahkan juga fungsi abort. Nah, jadi semua fungsi itu kita pisahkan dan satukan di dalam file functions yang ada di dalam file folder atau folder helper gitu. Oke, kita save. Nah, di sini jangan lupa kita panggil nih. Kita panggil functionsnya require _dir__. Nah, untuk menuju helper kita harus keluar satu kali. Untuk itu kita titik-titik 2, kemudian baru nih menuju helper. Nah, baru kita menuju functions.php. Jangan lupa titik koma. Kemudian untuk menyamakan, kita pergi ke routes dan kita ganti nih returnnya. Kita ganti returnnya menjadi ini, jadikan saja menjadi variabel route seperti yang di awal, supaya disamakan ya pemanggilan di indeksnya. Jadi kita tidak perlu memasukkan recordnya ke dalam routes ya. Nah, seperti ini, jadi lebih simple kelihatannya.